Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik DWI Astuti Suwarno SPD, yang saya hormati Bapak Tokoh SPD SD selaku Kepala SDN Negeri 2 Pucung, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 2 Pucung yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 di SDN 2 Pucung. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti kita akan minta syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dewi Astuti Suwarno SPD. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru karyawan SDN 2 Pucung yang berkenan hadir pada kegiatan diskusi kali ini. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Mohon kepada Bapak Tokoh SPD SD berkenan memberikan sambutan pada acara diskusi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Astuti Suwarno SPD SD selaku pengajar praktik. Yang kami hormati, cukup sekian. Semoga nanti akan berjalan lancar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tokoh SPD SD yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Pengajar Praktik kita, yaitu Ibu Dewi Astuti Suwarno SPD untuk memberikan tanggapan kami. Yang terhormat Bapak Tokoh SPD SD, Kepala SDN 2 Pucung, yang kami hormati Ibu Guru SDN 2 Pucung, dan saya hormati Ibu Arin Herliati selaku CGP Angkatan 11 kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Astuti Suwarno yang telah memberikan sambutannya sekaligus memotivasi agar membawakan perubahan kedepannya di SDN 2 Pucung. Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu kegiatan pendampingan yang kedua. Adapun langsung saja Bapak Ibu, mohon izin saya akan menampilkan presentasi ke depan. Ini merupakan pendampingan individu yang kedua. Untuk fasilitator saya yaitu Bapak Sunar SPD, beliau dari Semarang, dan untuk pengajar praktik saya yaitu Ibu Dewi Astuti Suwarno SPD, beliau dari SDN 2 Sidoarjo. Adapun tema pendampingan saya yaitu diskusi perumusan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusinya adalah mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah.
Di sini ada definisi dari visi itu. Visi itu apa Bapak Ibu? Visi itu sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita meyakini akan terwujud di masa depan. Jadi visi itu merupakan tujuan kita untuk ke masa depan, ke arah mana sekolah kita akan dilaksanakan. Pandangan ke depan yang dijadikan impian dan cita-cita mengenai wujud sekolah di masa yang akan datang. Visi itu diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu penjelajah untuk mencapai suatu tujuan. Untuk selanjutnya itu visi itu sama juga dengan harapan atau doa. Harapan kita sebagai guru itu adalah doa, adalah visi kita. Visi kita itu sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jadi dari murid itu bisa menjadikan masa depan untuk bangsa kita. Jika ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Visi seperti apa yang akan kita miliki sebagai seorang guru? Yang pertama adalah visi mengenai murid kita. Yang paling utama itu tentang kita tahu karakteristik murid kita tahu apa keinginan murid kita itu dari visi itu. Terus pertumbuhan tentang murid kita. Selanjutnya untuk tema kita kali ini itu karena kita punya kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa profil? 6 profil, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalarkitis. Nah ini imajinaku tentang murid masa depan. Nah murid kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana, terus kita percaya murid kita itu seperti apa seperti itu. Nah saya akan mengirimkan kepada Bapak Ibu tentang soal-soal ini, soal-soal kalimat rumpang yang akan diisi oleh Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya. Ini ada saya akan kirim ke SDN 27. Ini monggo Bapak Ibu saged dibuka di WA pun panjenengan. Ibu Bapak aja. Betul kan? Betul. Saged dibuka. Menika adalah link tablet. Monggo. Bisa dibuka kalau betul. Oh iya boleh. Bisa Pak Ibu. Proses. Sama Pak, enggak sama Pak. Niku ada soal-soal itu. Kita memimpikan murid-murid yang macam itu, jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bisa diisi, sakit mengisi betul. Mengisi tablet itu. Tambah Pak. Ada dan sakit ditulis subjekipun ditulis dulu. Subjekipun bisa ditulis. Bisa. Ini ada tambah, tambah. Nah, subjek ditulis nama pun Bapak Ibu semuanya. Bisa diisi foto juga.
bisa diisi foto juga. Terus sambung Pak. Nah, menjadi pun juga musik edisi itu saya ngambil Pak ya. Gitu. Jangan isi. Sambung dereng ibu-ibu diisi namanipun. Sampun. Terus jenengan serang kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Dari yang pertama itu Bu. Misalnya Ari. Terus gini dari ini kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Boleh ditulis 5 boleh, 3 boleh, 2 boleh, monggo. Bisa ya, Bu? Iya, kita Oke, matur suwun. Monggo. Oke, sakit dikirim Bu. Bisa dikirim. Monggo saged dipublikasikan. Monggo Bapak Ibu saged dipublikasikan. Ini sudah tampil saya, Bapak Ibu. Itu dari saya, baru saya, yang lain belum. Oh, sudah nampak Bu Elvis Ramadian. Wah, sudah nampak lagi Bu Pak Topo. Sudah tayang Pak Topo juga. Kalau disamping Monggo sambil disamping. Sudah tayang Bu Elvis Ramadian, sudah Pak Topo juga sudah. Yang lain, dereng, monggo. Sudah. Coba saya. Bu Elina juga sudah, Bu Retna Maritis juga sudah, Bu Faridah juga sudah, Bu Dari sudah bisa belum? Oh, betul, saya katakan 2 saja boleh, 3 boleh, 1 juga boleh. Ngobrol aja dengan semangat. Monggo saya disamping Bapak Ibu. orientasinya yang kesehatan. Jadi yang cerdas dan sehat, sehat jasmani dan rohani. Sudah, coba saya lihat. Di sini, oh iya, sudah. Dari saya sendiri yaitu berprestasi, beriman dan berakhlak. Terus dari Ibu Ernesta Martiani itu religius, berprestasi, senang terhadap proses pembelajaran, berani menyampaikan pendapat sih. Bagus sekali Bu Ernesta. Untuk Pak Topo Kiambar itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas terampil, inovatif, berjiwa nasionalis, serta cinta tanah air. Untuk Ibu Erina itu
berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, saling menghormati, menaati aturan dan tanggung jawab. Dan untuk Bu Retno adalah berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, semangat dalam belajar dan inovatif. Untuk Ibu Farida banyak sekali, ada 6. Jangan. Untuk Bu Farida yaitu takut akan Allah, percaya diri, mampu mengungkapkan pendapatnya, mempunyai self love sehingga tidak bergantung kepada validasi orang lain, mendahulukan agar kemudian ilmu bahagia. Luar biasa sekali Ibu Farida. Tepuk tangan untuk Ibu Farida. Out of the box ya. Iya, the next group. Untuk Ibu Dani, berbudi pekerti yang baik. Iya, terima kasih. Untuk Bu tidak apa-apa, Bu Dani tidak apa-apa. Selanjutnya ada soal yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah monggo. Saya ini ada halaman selanjutnya jadi kita di sini tambah, ada tambah, terus ada sini loh ya. Ini diklik. Ada halaman selanjutnya. Nah, diklik ada soal kembali kembali. Ini langsung Kembali. diisi. Benar, ada halaman selanjutnya Bu. Geser ke kanan. Kita mau Ke kiri. Oh, gitu. Nah, itu. Geser, jangan geser boleh. Diisi nama lagi. Tambah minat tambah. Nah, jenengan isi lagi. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang diawali insan yang Bu. Insan yang insan ya. Ketika asik gitu Bapak Ibu. Dalanan anyar ini. Insan yang bagaimana? Lucu juga boleh, unik boleh, kalau banyak tingkah juga boleh, monggo. Sudah masuk nih Ibu Erlina. Insan yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, betul sekali. Ibu Dani, insan apa ini? Insan yang memiliki karakter yang berbeda-beda seperti insan yang lucu, ya betul. Untuk Bu Retno, insan yang beragam memiliki talenta yang unik pada setiap murid sekali. Jadi kalau kelas 1 itu unik-unik ya betul. Unik-unik. Karena butuh bimbingan ya betul. Oke, lanjut. Bu Kiki sudah hadir. Bu Kiki itu insan yang unik serta memiliki minat dan bakat masing-masing. Ya bagus sekali betul. Untuk Pak Toko, pribadi yang membutuhkan bimbingan individu unik, punya masa depan cerah jika dibimbing. Iya, kalau Pak Toko itu berarti beliau itu ke depan berpikir jauh ke depan.
selanjutnya dari Pak Toto, terus ini anonim itu sinten nggih sebetulnya bisa diedit Bu. Iya, itu Bu Elisa gitu. Kalau Bu Elisa itu insan yang memiliki berbagai karakter dan keunikan yang bisa untuk dibimbing atau diarahkan agar dapat mengembangkan potensi masing-masing. Iya, betul sekali. Kalau Bu Farida itu bahagia. Iya, jadi untuk CGP itu bahagia. Tidak bahagia. Jadi apa ya? Kalau CGP itu brandnya itu bahagia, guru yang bahagia, guru yang tergerak dan menggerakkan. Untuk selanjutnya bisa, selanjutnya di sekolah saya mengutamakan, ya, di sekolah saya mengutamakan apa ya? Di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang titik-titik dan penerapan pembelajaran yang titik-titik. Monggo. Pendidikan yang titik-titik dan penerapan pembelajaran yang titik-titik. Sudah lancar nih Bapak Ibu semuanya. Betul saja dibimbing sampun menyenangkan. Sambil bermain. Juga ditulis lagi pendidikan yang gitu. Monggo, nggih saged. Ben produk doang. Oh nggih. Cek monggo Bu. Monggo. Ini istilahnya bermain dengan HP. Menyenangkan. Pendidikan yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, monggo. Oh sudah, masih anonim lagi Bu. Bu Elisa masih anonim lagi, menyenangkan, ya, menyenangkan saja. Ini monggo slide. Oh slide-nya lagi monggo. Pendidikan yang titik-titik dan penerapan pembelajaran yang titik-titik. Kita cek dulu ya untuk padrilnya. Wah sudah banyak sekali yang masuk. Kita lihat Bu Kiki Novianti itu pendidikan yang berkarakter dan penerapan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Iya. Terus untuk Bu Jani, guru olahraga kita. Bu Jani itu pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan peserta didik dan penerapan pembelajaran yang aktif. Oh, kalau dari kata guru olahraga harus aktif ya. Aktif, menarik dan menyenangkan. Untuk Bu Retno, pendidikan yang berkarakter sesuai Pancasila ya. Bisa lebih tepatnya profil pelajar Pancasila dan penerapan pembelajaran yang menyenangkan serta mudah dipahami. Untuk selanjutnya Bapak Topo adalah pelayanan terhadap anak didik agar dapat belajar dengan menyenangkan, aman dan kondusif. Iya, jadi Bapak Topo. Untuk selanjutnya Ibu Erlina, guru agama kita. Pendidikan yang membuat siswa aktif, kreatif, religius, dan penerapan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan.
Untuk Ibu Farida panjang sekali. Pendidikan yang berpihak tidak hanya pada murid tetapi juga guru, dan penerapan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan realita hidup tidak muluk-muluk di teori tapi tidak dapat diaplikasikan di masyarakat. Oh iya, jadi itu sesuai dengan pemikiran KHD. Iya. Secara tidak langsung Ibu Farida sudah menerapkan pemikiran KHD. Lanjut Ibu Farida. Lanjut. Selanjutnya monggo, karena ini sudah masuk semua kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama yang belajar adalah suatu titik-titik dan mereka berkewajiban titik-titik. Dapat pertanyaannya banyak ya. Ini monggo pertanyaannya banyak nih Bapak Ibu. Sama Bapak saya. Mbak Isti harus ikut iuran. Mbak Isti. Bapak dan ibu semuanya, ibu-ibu semuanya begitu aktif memegang HP. Tidak hanya scroll TikTok, tapi juga scroll soal. Monggo. Murid di sekolah pengennya Sekarang atau inginnya kita? inginnya kita, bukan keadaan murid sekarang. Aku ingin muridku nanti bagaimana, seperti itu. Inginnya kan sebagai guru kita ingin murid saya itu beragamanya bagaimana, terus belajar kayak di sekolah dan di rumah itu bagaimana, apakah suatu kewajiban atau apakah suatu ya nggak usah belajar seperti itu. Mereka kewajibannya apa sebagai seorang murid gitu. Kita lihat dulu. Yang pertama, nomor 1, Ibu Kiki. Ibu Kiki adalah sebagai umat beragama yang berakhlak, belajar adalah suatu kewajiban. Mereka berkewajiban untuk belajar agar mendapat ilmu dan budi pekerti. Iya, Bu Kiki bisa membahas tentang budi pekerti juga. Ya, berakhlak ya Bu, sama juga dengan berakhlak. Ibu Dani sudah masuk. Berbagai umat beragama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus belajar adalah suatu kewajiban. Terus mereka berkewajiban untuk belajar supaya lebih pintar. Ya, jadi proses selama kegiatan pembelajaran agama anak lebih pintar dalam artian berprestasi, Bapak Ibu.
Sudah masuk Bapak Topo? Bapak Topo agar murid sekolah kita mendapatkan ilmu sebagai bekal untuk hidup di masyarakat dan dapat menjadi manusia yang utuh. Iya, tujuan KHD juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan bekal di masyarakat juga. Sami. Untuk Ibu Erlina, Ibu Farida, Ibu Elisa Auja semua nggih. Ibu Erlina yaitu sebagai umat beragama yang taat, belajar adalah suatu kewajiban. Mereka berkewajiban untuk terus belajar karena belajar itu tidak ada batasan usia. Jadi belajar sepanjang hayat ya Bu. Bu Farida takut sama Allah, kebutuhan sepanjang hayat. Belajar tidak hanya tentang akademik tapi juga kehidupan bermasyarakat. Terus bukan tentang takwa kepada Tuhan. Iya. Terus apalagi proses mengembangkan potensi diri, mengikuti pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan. Iya. Bu Retno, ya Bu Retno. Umat beragama yang taat dan rajin beribadah, belajar adalah suatu kewajiban dan mereka berkewajiban untuk belajar hal yang baru setiap saat. Jadi anak-anaknya diajak untuk belajar hal yang baru. Dari visi ini ya, kita menemukan banyak sekali apa ya pendapat-pendapat kita apa banyak sekali pendapat-pendapat dari ibu bapak guru, dari ibu guru semuanya. Ternyata pendapat-pendapat dari ibu semuanya itu bermacam dan bervariasi. Wah banyak sekali. Wah ide-idenya itu keluar setelah ada perumusan visi ini. Ternyata ibu-ibu semuanya memiliki ide-ide yang keluar. Monggo kita lanjutkan adalah masih dua lagi. Mohon bersabar Bapak Ibu semuanya. Kita warga sekolah ini yakin untuk kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Melaksanakan pendidikan. Jadi kita sebagai guru ya Bapak Ibu, kalau Pak Topo sebagai kepala sekolah, melaksanakan pendidikan yang bagaimana, menerapkan pembelajaran yang bagaimana. Monggo sebagai Bapak Ibu guru atau sebagai Bapak Topo sebagai kepala sekolah. Monggo. Ini boleh masuk ke grup, ada linknya ini. Bacanya sampai Dari Pak Bu dari aman sekarang. Sambil ketik, sambil boleh makan, boleh minum juga. Saya cek adrennya juga ini. Sudah masuk dua. Bapak Topo langsung nomor 1 ya. Lanjut. Bapak Topo adalah mengembangkan sekolah dengan mengembangkan proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai karakter individu peserta didik kita. Bu Kiki melaksanakan pendidikan yang terampil dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan pembelajaran yang interaktif. Oh, saya lihat itu nopo ibu-ibu ini memiliki kalimat dalam pembuatan kalimat itu begitu terstruktur ya.
begitu terstruktur gitu. Monggo. Untuk Bu Jani adalah melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, menerapkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan inovatif. Boleh kembali ke pertanyaan itu. Betul? Kembali ke pertanyaannya, Ini menurut pribadi sebagai guru, Bu Farida. Terus, Berarti posisi kita sebagai guru ya? posisi sebagai guru. Serius amat. Ada apa Bener Mbak. Pertanyaannya menguras pendapat kalian, pendapat baik semuanya, menguras pendapat, menguras pengen nih jadi guru yang bagaimana, jadi penuh berpikir, apa depannya gitu, jadi mikirnya kategorinya termasuk hoax gitu. Ini termasuk kategori yang hoax. Tenang. Kalau mau mengikuti Bu Farida pasti kejauhan. Wis rampung kan? Pak Topo langsung pertanyaan yang terakhir. Tapi belum dikasih namanya. Anonimus ya. Iya, Pak Topo langsung ngebut ke pertanyaan yang terakhir. Ini Ibu Pratiwi, guru kelas 5, yaitu kita sebagai guru harus yakin bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang dengan memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan yang tepat. Kita dapat memantau mereka mencapai kemampuan terbaik mereka dan meraih kesuksesan banyak sekali dan tinggi. Buktinya itu datang langsung bisa menjawab dengan maksimal. Langsung tanpa soal-soal yang kemarin ya tadi langsung jawabannya begitu tepat, akurat, dan bagus sekali. 15 tahun jadi. Lanjutnya Ibu Retno Manitis melaksanakan pendidikan yang kreatif kepada murid serta menerapkan pembelajaran yang menyenangkan serta mudah dipahami. Bu Retno ini termasuk guru muda di SDN 2 Pucung bersama Bu Kiki. Jadi masih baru. Tetapi jawabannya sudah luar biasa. Jawabannya udah luar biasa. Ibu Elista ini guru kelas 6 kita, Ibu Elista mengantarkan murid-murid kita untuk menyelesaikan pendidikan yang berpihak pada murid dan sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Ini
Cie, ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga. Jadi nanti bisa ikut guru penggerak untuk selanjutnya. Sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya betul. Berpihak kepada murid dan sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan apa bu? Kodratnya, sesuai kodratnya. Ibu Farida yaitu merdeka murid dan gurunya, membahagiakan murid dan gurunya. Ini termasuk apa ya? Umum dan kompleks ya. Ini piye masih kompleks gitu. Untuk Ibu Erlina melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, menerapkan pembelajaran yang dapat menuntun dan membimbing peserta didik. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga ada pembelajaran menuntun. Kita sebagai guru juga harus menuntun peserta didik sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi betul. Kita sebagai guru itu harus menuntun murid kita, menuntun peserta didik kita. Untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kita warga sekolah paham bahwa ini sudah dijawab Pak Topo sama Bu Erlina, sudah selesai ya. Kencang-kencang ya, pertanyaan. Sudah kencang-kencang ngobrol. Ayo kita warga sekolah ini paham bahwa jadi pendidikan itu kita arahkan kemana sebagai guru. Pendidikan itu kita arahkan kemana. Setiap anak itu tujuannya itu pengen kemana. Terus pembelajarannya itu pengen ke arah apa. Emang apa gitu? Memang kita masih menguplek-uplek terkait pembelajaran, terkait karakter anak, terkait pendidikan itu ke arah apa, seperti itu. Karena tujuan dari visi sekolah kita adalah berputar kepada murid, pembelajaran, dan ke arah tujuan utama pendidikan itu pastinya semuanya hubungannya dengan murid dan tujuan dari pendidikan itu. Okay. Karena fungsi guru itu kan hanya memfasilitasi murid dan memberikan arahan bimbingan kepada muridnya. Sudah masuk nih untuk jawabannya adalah ada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Topo, yaitu sekolah harus ada perubahan baik manajemen proses pembelajaran dan cara pandang guru terhadap siswa agar sekolah tetap eksis sesuai tuntunan berbagai zaman. Kata lain agar tidak ditinggalkan masyarakat. Dalam sekali tujuan di Bapak Topo itu sangat ini termasuk PR kita PR kita sebagai pendidik agar tidak ditinggalkan masyarakat. Untuk Ibu Erlina adalah pendidikan itu penting. Setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Pembelajaran yang mengoptimalkan bakat dan kemampuan mereka sehingga dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Ya, terima kasih Ibu Erlina.
Untuk Ibu Retno Panitis, Ibu Dani dulu. Ibu Dani, pendidikan itu paling utama ya, bahwa pendidikan itu sangat utama. Setiap anak itu bermacam-macam, perilakunya ada yang manja, ada yang mandiri. Betul sekali. Murid kita banyak ya yang manja-manja bersama ibu gurunya. Pembelajaran yang menyenangkan mudah dipahami peserta didik. Untuk Ibu Retno Panitis, pendidikan itu adalah hal yang sangat diperlukan oleh setiap anak, karena setiap anak memiliki talenta yang harus dikembangkan dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kemajuan zaman. Ibu Retno Panitis sangat bagus sekali kata-katanya. Ibu Kiki. Secara tidak langsung kita juga mencari ya Bu, mencari apa ilmu, mencari kira aku dijawab sing kepiye iki kan bingung ya. Oke, untuk Bu Kiki, pendidikan sangat penting, baik apa itu ya? Baik apa? Formal maupun non formal. Sehingga Setiap anak dapat mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing melalui pembelajaran yang interaktif dan dapat dipahami oleh murid. J. Niki masih berapa? Monggo, mau diisi? Sudah. Oke, kita tadi sambal. Kita tadi sudah belajar tentang merumuskan pendapat kita tentang visi dan prakarsa perubahan dari kalimat-kalimat lumpang. Tadi Ibu dan Bapak semuanya disajikan kalimat yang lumpang, terus diminta untuk berpendapat. Pendapatnya yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya, yang berprestasi, yang beriman, berkarakter. Itu pendapat saya. Untuk selanjutnya, Ibu Ernesta religius, berprestasi, senang terhadap proses pembelajaran yang berani menyampaikan pendapat. Bapak Toto beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, inovatif, berjiwa nasional, janji nyata amin. Ibu Erlina dan sebagainya. Jadi kebanyakan itu kita memimpikan murid-murid yang berprestasi. Terus apa lagi Ibu? Memimpikan murid-murid yang bahagia. Memimpikan murid-murid yang religius, cerdas, terampil dan sebagainya. Banyak sekali. Tidak bisa saya bacakan satu-satu. Iya. Untuk kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya murid itu adalah memiliki karakteristik di Bapak Ibu, kebanyakan berkarakteristik ya. Jadi ada macam-macam karakteristik murid-murid. Untuk selanjutnya tadi ada istilahnya pembelajaran yang aktif dan inovatif gitu tadi, atau pembelajaran berbasis IT. Dan ada lagi tadi berbudi pekerti, ya kan, tadi ada berbudi pekerti seperti dari Bu Kiki Novianti, berbudi pekerti memiliki wawasan yang luas. Wawasannya apa tadi? Terus selanjutnya kita ke sekolah itu, dari ini kita bisa simpulkan bahwa, monggo, kira-kira kita simpulkan seperti apa ya Bapak Ibu? Jadi satu visi. Kesimpulan dari kalimat lumpang tadi berprestasi ya, berkarakter juga iya, terus apa tadi lagi? Berbudi pekerti juga ya, terus
pembelajarannya juga harus inovatif dan kreatif juga ya. Nah, ini itu sudah masuk belum pada visi SDN 2 Pucung? Visi SDN 2 Pucung untuk tahun ini itu kita adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkualitas dan mampu berselesai berlandaskan iman dan takwa. Niku kira-kira sudah ada foto kita ya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu kira-kira sudah masuk apa belum ya? Siapa yang ada? Ada semua ya? Oh, putih. Oke, maaf. Karena berdiri ngambil cuti melahirkan. Apakah visi sekolah kita selama ini selaras dengan cita-cita untuk murid tadi? Monggo. Sudah selaras apa belum? Wow. Kalau saya sepertinya gitu. Monggo. Simon. Ini visinya adalah berprestasi tadi juga sudah ada ya. Berkualitas dan mampu bersaing tadi juga sudah ada pas berkualitas nanti untuk perdagangannya sebagai masa depan juga. Terus berlandaskan iman dan takwa. Beriman dulu. Monggo, Bu Farida bisa mendapat. Ada dulu baru begitu. Ya, Bapak Farida silakan berpendapat. Kalau menurut pendapat saya berdasarkan apa yang sudah saya ungkapkan di pagi yang Bu Arif tadi sampaikan, visi ini belum memenuhi apa yang impian saya tentang siswa. Yang pertama, satu, siswa itu takut kepada Allah. Artinya iman dan takwa itu harus yang di depan, bukan yang di belakang. Terus yang kedua, bahkan saya malah tidak menulis berprestasi karena kalau berdasarkan CGW sekarang katanya semua anak itu berprestasi, begitu kan? Terus lagi apa sih pendapatku? Oh iya, dia mampu mengungkapkan pendapatnya, percaya diri. Di visi ini saya belum menemukan itu di visi yang ini. Berkualitas berkualitas. Iya. Mohon maaf. Terwujudnya sekolah berprestasi, berkualitas dan mampu bersaing. Terus kalau menurut saya visi ini hanya mengedepankan tentang prestasi anak, sedangkan tidak semua anak itu prestasinya mampu ditampung oleh bukan hanya sekolah, bahkan sistem pendidikan kita yang sekarang. Walaupun katanya pendidikan kita sudah berpihak pada murid, pendidikan kita menganggap semua anak itu pandai, tetapi pada kenyataannya kita masih ada lomba. Pada kenyataannya kita masih harus membeli soal untuk tes sumatif. Guru tidak ada kebebasan untuk memberikan tes sumatif sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu pendapat saya. Untuk kesimpulannya kita susah menyimpulkan sebenarnya. Ya, gitu. Ya, nanti kita simpulkan. Terima kasih untuk Terima kasih untuk pendapatnya Bu Farida. Monggo. Jadi ini terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkualitas dan mampu bersaing berlandaskan iman dan takwa ini. Kalau menurut Bu Farida masih kurang di Bu Farida, masih kurang lagi. Jadi wadah untuk prestasi tidak hanya prestasi, karakter masing-masing siswa itu kenapa Bu? Oke, selanjutnya berarti visi ini masih kita perlu perbarui gitu ataupun menurut Bu Farida. Apakah ada yang mau berpendapat lagi, monggo? Ini ya terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Betul
betul apa yang disampaikan oleh Ibu Farida, bahwasanya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, religius itu yang pertama. Terus yang kedua, berbudi pekerti luhur. Itu kalau sependapat Bapak Ibu semua, berbudi pekerti luhur. Lalu itu kita akan membawa kemampuan anak melalui proses pembelajaran atau proses kegiatan di sekolah itu mau kita bawa kemana. Jadi yang pertama itu takwa kepada Tuhan, religius, berbudi pekerti luhur. Yang kedua, anak ini omongan prestasi, omongan peduli, punya kecerdasan, punya kemandirian dan sebagainya, itu yang ketiga. Urutan ini jangan berarti yang ketiga tidak penting, semuanya penting. Hanya saja kan kita itu adab kita di dalam Pancasila itu takwa kepada Tuhan itu yang pertama, sila yang pertama. Berbudi pekerti luhur ini urusannya dengan budaya kita, budaya sopan santun dan sebagainya. Itu dengan yang lebih tua bagaimana, itu berbudi pekerti luhur, itu kearifan itu. Nah, nanti baru potensi anak yang sifatnya berupa kemampuan anak, kognitif, terus psikomotor, itu baru itu yang ketiga. Kalau anak ini mampu dalam bidang ilmu pengetahuan tapi tidak punya jiwa takwa, iman dan takwa terhadap Tuhan yang tidak ada, budi pekerti luhurnya tidak ada, akhlaknya tidak ada, nanti anaknya pintar tapi gawe buang dan lain sebagainya itu. Jadi tidak beradab jadinya. Jadi anak kita itu mengharapkan anak-anak ini anak-anak yang hebat, tapi anak-anak yang beradab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam menggunakan ilmunya nanti jadi orang yang berilmu itu juga punya adab, punya etika itu. Terima kasih. Matur suwun untuk Bapak Tokoh atas pendapatnya yang merupakan salah satu visinya disusun dengan kata-kata itu hubungannya. Iya, dengan atas pendapatnya termasuk salah satu poin penting juga. Yang selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi visi sekolah kita kan jika iya apa saja, monggo. Jika iya apa saja yang ditambahkan, monggo. Tadi visinya terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkualitas dan mampu bersaing dan berlandaskan iman dan takwa. Kira-kira mau ditambahkan yang bagaimana, monggo Bapak Ibu? Bisa Bu Farida, monggo. Diawali dari terwujudnya atau bagaimana? Yang mau ditambahkan atau mau dikurangi, atau yang pertama tadi usulannya yang pertama terwujudnya, yang pertama adalah religius tadi ya, pertama religius tadi, berarti berlandaskan iman dan takwa gitu. Berlandaskan iman dan takwa atau religius? Enggak. Jadi ini yang diharapkan itu outputnya peserta didik itu mau seperti apa? Peserta didik harus mempunyai jiwa yang iman dan takwa. Kata-katanya monggo. Iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur gitu. Jadi outputnya itu peserta didik. Kira-kira mau yang ditambahkan yang bagaimana? Ini ada elemen-elemen untuk salah satu ketercapaian visi ya. Ada elemennya, ada berakhlak. Tadi kan ada berkarakter, ada berbudaya. Dan kalau tadi kalau kita religius, yang religius itu maksudnya ke berakhlak. Jadi yang pertama adalah berakhlak dulu bisa. Monggo. Bapak Ibu juga bisa itu ada elemennya untuk visi, ada berakhlak, berkarakter dan berbudi.
berbudaya, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Tadi kalau tadi dari saran Pak Topo sama saran Bu Farida itu, iman dan takwa itu adalah hal yang utama, yang pertama. Jadi otomatis yang pertama kan adalah berakhlak, atau berakhlaknya bisa diganti, monggo. Religius bisa diganti juga, berakhlak bisa, monggo. Monggo kembalikan. Sepertinya pesertanya bukan hanya Bu Farida. Ada Bu Elisa, Bu Kiki, Bu Retno, Bu Lina, Bu Dani, Bu Tiwi, dan juga Bu Arin yang juga bisa Kalau berpendapat. saya menampung didik yang Nah, kata-katanya gampang, misalnya saja dengan kata-kata ini kalau paham. Ini salah satu contoh saja. Mendidik anak menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bla 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 lain-lain. Itu diantaranya itu. tapi biasanya Atau menciptakan anak yang, Ya. nah itu semuanya anak. termasuk kata terwujudnya menciptakan, Nah, bisa. mengembangkan. Terwujudnya, mendorong terwujudnya, tapi nek terwujudnya dibarengi dengan kata-kata mendorong Mengembangkan atau mewujudkan, bisa mewujudkan. Nah, mendorong terwujudnya anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berprestasi, wes. mendorong terwujudnya peserta didik yang berakhlak atau beriman dan bertakwa. Berbudi pekerti luhur. Memang sana, pulau tak malu wes. Beriman dan bertakwa boleh. Monggo. Oke, saya tuliskan ini. Kemudian yang lulus ada minggu mono ya. Mendorong terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Boleh beriman bertakwa. Menjadi. Enggak pakai menjadi. Nah, aku sih kalau boleh. Maksudnya itu berarti masa depannya tujuannya visinya itu ke sini kan tahu. Takbiran ini ke sini kan. Niki beriman dan bertakwa, apa setuju apa mboten apa diganti yang lain berakhlak atau apa sih diganti yang lain mau boleh. Mbak Dani, cepet Mbak Dani. Kaliannya tulisan. Tuliskan. Cerceng itu apa tulisan? Yang pertama tadi poin dari Bu Farida kalian Bapak Topo kan harusnya iman dan takwa itu harus didepankan, berimannya itu juga harus didepankan, dikedepankan, diutamakan gitu. Kalau di Kristiani juga iman takwa. Kalau itu sih kalau menurut saya pribadi ya dari rumusan visi yang ditampilkan Bu Ayu tadi cuma masalah kata bahasa. Kalau menurut saya berarti ya walaupun itu tadi berlandasan iman dan takwa itu di belakang, tapi kan tetap yang dikedepankan yang itu. Nah, cuma masalah kata bahasa kalau ya jadi nggak selalu landasannya ini kita ngadewe pokoknya bisa jadi iman dan takwa. Pokoknya pengolahan katanya hanya masalah pengolahan kata kalau menurut saya. Ya, biasanya kalau visi-visi itu kan yang diutamakan yang menjadi inti pokoknya itu apa? Misalnya terwujudnya sekolah yang berprestasi. Jadi poin yang mau dicapai itu yang mana? Tapi ya tetap harus dilandasi dengan iman dan takwa itu utama. Hanya saja memang letaknya itu di belakang. Tapi bukan berarti itu di belakang. Itu hanya masalah tata bahasanya kalau menurut saya loh.
Ya, jadi pendapat Bu tinggi di belakang nggak masalah, bukan? Nggak masalah, Nggak karena masalah. itu tetap dilandasi, tetap karena itu menjadi landasan tadi kan yang utama. Berarti begini Bu Ari, dari semua pendapatnya Bapak Ibu guru ini disimpulkan dulu sebenarnya kita tuh mau siswa yang seperti apa, buat satu kesimpulan baru nanti kita bisa membuat kalimatnya. Menurut saya seperti itu. Jadi diinventaris dulu. Iya. Ya, ini kan dalam inventarisasi. Jadi inventaris itu maksudnya begini. Tadi misalkan saja ada pendapat yang sama, ditulis satu saja. Berarti ini iman takwa. Walaupun bahasanya, berarti ini anak yang cerdas. Itu berarti itu diinventaris dulu. Iya. Tadi kan dari hasil kalimat Rupang tadi itu kan ada poin bahwa yang pertama itu kita harus berlandaskan iman dan takwa atau berakhlak. Itu kan sebenarnya elemen visi itu sudah ada ini. Nah tadi dijelaskan juga kalau kita ingin siswa kita juga berprestasi. Dari banyak pendapat dari Bapak Ibu dari Padlet tadi juga ingin anak kita berprestasi. Jadi untuk selanjutnya tadi juga dari Padlet juga tadi anak-anak juga memiliki karakteristik berbeda-beda tadi. Jadi ada berkarakter juga. Terus yang poin utama seperti itu sebenarnya tadi, ada berakhlak, ada berkarakter, dan ada berprestasi seperti itu. Kira-kira itu kan sudah ada komponen-komponennya. Nah, monggo mau di bentuk kalimatnya yang bagaimana seperti itu. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, terus berkarakter, dan boleh ditambahkan yang lain, monggo, silakan. Ya iya, itu disimpulkan dulu. Kita maunya tuh sebenarnya sekolah ini tuh mau apa sih? Itu simpulkan dulu gitu. Jadi target kita paling tinggi apa mau jadi yang berprestasi? Nggih, monggo. Ini jenengan diskusikan, monggo mau yang berprestasi. Oh iya, nggih, silakan monggo. Kita yang berprestasi dulu. Oke, dibuka dulu Padletnya ya. Monggo dibuka. Ya, dari sini tadi kan dari penjelasan yang kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, ada yang berprestasi, ada yang beriman, ya, ada yang berkarakter, ya kan, berprestasi, dua beriman, ya, terus Bu Elisa, ya boleh monggo. Bu Elisa kan religius, ya, paling atas juga boleh monggo. Bu, saya berprestasi. Berarti berprestasi masuk satu. Ya. Terus beriman. Terus berkarakter. Oke, lanjutnya Bu Elisa Martiani ada religius, jadi masuk beriman. Terus berprestasi Bu Elisa masuk. Terus senang terhadap proses pembelajaran, berani dan menyampaikan pendapatnya. Inovasi boleh masuk inovasi bisa kan. Terus Bapak Topo beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur juga boleh masuk. Cerdas terampil boleh dituliskan. Masuk cerdas terampil masuk yang mana boleh. Berprestasi masuk atau boleh? Lagi inovatif, berjiwa nasionalis, cinta tanah air boleh. Cinta rakyat, cinta
Oke, rasionalisme boleh, cita boleh. Terus Bu Erlina berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, saling menghormati, menaati aturan, tanggung jawab. Sama masuk ke berkarakter nggih. Bu Retno berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, semangat dan dalam belajar dan inovatif. Ya, berarti sudah masuk semua nggih. Bu Farida takut akan Allah itu masuk ke beriman. Terus percaya diri juga masuk sudah berkarakter nggih. Terus mampu mengungkapkan pendapatnya berkarakter. Gitu? Nggih. Terus mampu self love sehingga tidak bergantung pada validasi orang lain. Itu masuk berkarakter. Mendahulukan adab kemudian ilmu berkarakter nggih. Mendahulukan adab kemudian ilmu beriman. J bahagia. Nah, berkarakter nggih Mas Owe. Terus berbudi pekerti yang baik sama nggih Jamin itu sudah. Kita memimpikan murid-murid yang seperti itu. Dari itu semua mau kan ada prestasi, ada beriman, karakter, inovasi, berbudi pekerti dan nasionalisme. Monggo bisa Itu mau kita ambil semuanya. Dia mau diambil semuanya atau dicuplik beberapa atau ya monggo siapa yang mau berpendapat monggo Kenapa ahli bahasa? ahli bahasanya ini itu bukan saya itu sebagai yang paling bisa boten karena saya sebagai wadah dari bapak ibu semua mengutarakan pendapat beliau bapak ibu semuanya. Saya sebagai wadah untuk kira-kira mampu piye toh bagaimana kita terwujudnya visinya di SDN Juran Pucung itu bagaimana seperti itu. Monggo bisa diulang, bisa dimulai dengan bapak topik tadi mendorong terwujudnya peserta didik, dimulai seperti itu juga bisa. Mendorong terwujudnya peserta didik, Membentuk ya, atau membentuk peserta didik apa? Monggo salah ini. Gak apa-apa, bukan itu terus juga gak apa-apa. Mau yang beriman, berkarakter, berprestasi. Berbudi pekerti luhur harus masuk beriman ya. Ya wes. Sebenarnya beriman itu sudah semua. beriman dong. Beriman bertakwa. Soalnya nek iman kali baru percaya. Nah, ini menjalankan ibadahnya itu maksudnya takwa. Mewujudkan mewujud apa tadi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terus berkarakter dan berprestasi. berkarakter Jangan dikai berlandaskan mana. Jangan berjengkel. Beriman, bertakwa, berkarakter dan berprestasi. beriman bertakwa berkarakter Dan berprestasi. dan berprestasi Pon. seperti ini. Ada istilah inovasi juga ada. Kan ini visi bisa berubah. Ya, bisa. Misalnya yang kita ambil yang terdekat dulu, Ya. pengennya seperti ini. Nah mungkin kalau di tahun-tahun berikutnya kita sudah mampu untuk membawa semua aspirasi itu bisa kita ubah lagi. Iya boleh. Berarti ini mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter dan berprestasi. Maka Bapak Ibu disetujui apa belum? Ini sesuai dengan Ini yang terpenting selain ini menyusun visi misi adalah pembelajaran terhadap kita. Jebule nek menyusun visi misi itu gune koyo. Ini saja seharusnya nek
Nah, menurut anu itu orang mau melibatkan guru, melibatkan komite, Iya, betul melibatkan sekali. siswa. Iya, oke. J. Jadi disimpulkan dia mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter dan berprestasi. Ya, terima kasih. Ini menikah Bapak Topo ketinggalipun Bapak Ibu setuju untuk visi ini. Selanjutnya tadi sudah disimpulkan visi sekolah kita, kesepakatannya yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter dan berprestasi. Nah, kira-kira apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan Bapak Kepala Sekolah, guru dan orang tua untuk mewujudkan visi tersebut? Tadi kan ada 3 aspek. Ada aspek berprestasi, ada aspek beriman dan bertakwa, ada aspek tadi apa lagi? Berkarakter. Nah, kira-kira itu bentuk kegiatannya itu apa kira-kira? Monggo. Terima kasih. Ini karena pembelajaran dengan kita ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Aris kalau belum penggerak yang didorong oleh PP ini ternyata memotivasi kita semua. Ini terus beriman bertakwa. Sudahkah kita melakukan? Alhamdulillah sudah. Beriman bertakwa yang agama Kristen bersama Bu Tiwi sama Bu Retno itu ada kegiatannya sendiri. Itu beriman. Itu sudah sampai pada takwa karena ibadah. Terus kemudian yang beragama Islam kita bimbing bersama-sama yang dikomando oleh Bu Lina sebagai guru agama. Itu ada sholat duha, ada sholat berjamaah itu. Terus peran wali murid apa? Peran wali murid di rumah itu selalu mendorong anak-anaknya untuk menjalankan ibadah. Kalau yang Kristen itu ke gereja, kalau yang agama Islam doya-doya waktu ini sholat, ngaji itu sudah perwujudan dari visi-visi ini. Dan terus capaian yang kita peroleh selama ini dengan visi itu apa? Dalam lomba MAPSI kita mewakili Kecamatan Ironoko ke tingkat kabupaten. Ini salah satu capaiannya yang nyata di dalam bentuk lomba. Sebenarnya iman dan takwa tidak ditekankan pada lomba, tapi ini saya contohkan yang sudah kita lakukan. Jadi kita mengangkat visi-visi seperti ini, kira-kira apa sudah dilakukan, apa bisa dicapai? Sudah, karena ini sejalan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian itu beriman bertakwa termasuk terus kemudian berprestasi tadi ya. Berprestasi kita dalam melakukan proses pembelajaran senantiasa anak-anak dibimbing untuk lebih meningkat prestasinya. Jadi dari yang ada peningkatan dan satu wujudnya capaian kita itu dalam lomba-lomba tingkat kecamatan kita selalu membawa pulang piala. Itu banyak kan itu. Paling tidak juara 1, 2, 3 bahkan juara 1 itu sudah sering kita capai. Nah, ini kemarin kita lomba prestasi agama maju tingkat kabupaten ini sudah perwujudan dari visi-misi yang diimpikan oleh ibu guru ini. Ini karena belum melibatkan komite, ini belum melibatkan wali, tapi ini sudah merupakan manifestasi. Ya, manifestasi apa yang kita impikan dan apa yang kita lakukan itu sudah matching, sudah dapat bermonggo. Ini pembelajaran saja. Terima kasih, betul sekali bahwa kita juga sudah menerapkan pembelajaran yang beriman, bertakwa. Terus tadi Bapak kalau tadi Pistasia itu termasuk berkarakter juga nih Bapak. Iya. Nggih, masuk semua. Terus kita lanjutkan, itu kegiatannya juga sudah kita laksanakan di Bapak Ibu semuanya. Terus kita lanjutkan, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru, orang tua untuk mewujudkan visi tersebut? Kira-kira kolaborasinya apa saja?
Monggo. Jelas Bu, yang kita lakukan selama ini kita bersama-sama J. untuk mendidik anak ke arah anak yang beriman bertakwa, ke arah yang berprestasi. Pak. Ini dukungan dari semua guru dan misalnya kepala sekolah dan juga wali murid juga kita semua dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung ke arah itu. Iya, kemarin juga kita juga setiap kegiatan di sekolah juga selalu menerapkan meminta dukungan dari wali murid juga, meminta pendapat, meminta istilahnya kemarin juga kita juga ada tenaga ahli juga ya Bapak Ibu, semuanya kita tenaga ahli dari puskesmas juga kita datangkan, salah satunya seperti itu. Terus kita lanjutkan, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menghasilkan rancangan perubahan ini? Bagaimana waktunya? Monggo waktunya itu otomatis mulai sekarang nih Bapak Ibu semuanya kita sudah bisa menerapkan untuk penerapan visi sekolah kita. Karena ini visi yang sudah disusun ini, rancangan ini itu sudah sejalan dengan kondisi sekolah kita. Kita melakukannya sudah sejak kemarin. Sudah sejak kemarin dan continue secara terus menerus gitu Bapak. Sejalan dengan kondisi sekolah kita. Terus inisiatif perubahan akan dilakukan, apa sih yang akan dilakukan untuk mencapai visi sekolah kita? Jadi apa saja perubahan yang akan kita lakukan, misalnya pada saat penerapan pembelajaran di sekolah juga kita menerapkan pembelajaran yang berkarakter. Kemarin seperti contohnya untuk ibu gurunya melakukan P5 asesmen diagnostik awal, terus kegiatan P5 itu masuk pada kegiatan pembelajaran berkarakter juga, terus untuk beriman dan bertakwa itu kegiatan sholat duha dan sholat duha berjamaah, ada juga ekstra kurikuler PPT juga, terus ada juga untuk kegiatan berprestasinya juga mengikuti lomba-lomba. Terus pada kegiatan pembelajaran juga Bapak Ibu gurunya juga sudah menerapkan inovasi pembelajaran, penggunaan berbasis IIT dan sebagainya. Terus mungkin pada penyusunan visi, misi dan prakarsa perubahan ini cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk kegiatan ini. Bapak Ibu sudah berpendapat, sudah memberikan pemikirannya untuk tercapaian tujuan visi sekolah kita, tujuan masa depan sekolah kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila saya memiliki banyak kekurangan, saya mohon maaf.